tips untuk kalian yang ingin meningkatkan kecepatan kalian membaca bahasa Jepang, entah itu hiragana, kanji, atau katakana. Ini sesuatu yang aku gunakan beberapa tahun yang lalu dalam persiapan mengambil tes JLPT. Aku dulu pakai Netflix. Aku tonton film, kebetulan karena aku tinggal di Jepang, banyak film-film Jepang atau film-film luar yang didubbing dalam bahasa Jepang. Dan ini kuncinya, kalian hidupkan subtitle bahasa Jepang. Nah, lalu bagaimana jika kalian nggak punya Netflix gitu kan? Bagaimana jika aku nggak mau langganan Netflix hanya buat sesuatu seperti itu kan? Atau mungkin di Indonesia tidak ada subtitle bahasa Jepangnya. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian cari YouTuber Jepang. Biasanya kalau YouTuber Jepang, subtitlenya itu ada subtitle untuk bahasa Jepang. Contohnya yang di sini nih. Jadi ini channel YouTube-nya Hajime Sacho di Jepang. Nah, di bagian sisinya ini kalian hidupkan saja. Nah, nanti dia akan keluar subtitle bahasa Jepangnya ini. Nah, pas baru-baru kalian belajar, nah di awal pasti bakal kerasa pusing gitu ngelihatnya. Tapi ingat, tujuannya ini bukan untuk kayak belajar yang full, tapi ini bisa kalian gunakan sebagai selingan aja, mungkin sambil kalian melakukan sesuatu, lihat-lihat aja dikit. Selain digunakan untuk melihat atau mempercepat kecepatan kalian membaca, ini juga bisa digunakan untuk melatih pendengaran kalian. Kenapa aku lebih sarankan YouTuber atau mungkin live streamer Jepang jika kalian ingin belajar bahasa Jepang yang nanti bahasanya itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena biasanya YouTuber atau live streamer ini mereka menggunakan bahasa yang memang mereka gunakan dalam kesehariannya mereka. Jadi otak kalian kayak milih sendiri gitu, mana yang bahasa umum digunakan oleh orang Jepang sebenarnya, mana yang bukan. Nah, maksudnya kalau umpamanya bahasa-bahasa yang digunakan dalam buku, itu bahasanya biasanya lebih bahasa baku, lebih bahasa yang sopan. Sedangkan di kenyataan di lapangan yang ada di Jepang, itu pada dasarnya banyak bahasa-bahasa baku ini yang dipersingkat, umpamanya seperti itu. Jadi banyak fungsinya sebenarnya. Jadi itu tips dari aku. Cari channel-channel YouTube orang Jepang, hidupkan sisinya, subtitlenya, dan ya pantengin aja lah, ngeliat aja gini ya. Nggak harus kalian bisa langsung membaca kanjinya, tapi seenggaknya kalian bisa mempercepat kecepatan kalian membaca hiragana dan katakana, dan itu akan sangat membantu pas kalian nanti membaca tes atau soal-soal tes JLPT maupun JFT. Jadi umpamanya yang satu soal awalnya kalian memerlukan waktu katakanlah 1,5 menit untuk membaca semuanya, nanti bisa kalian persingkat sampai 45 detik umpamanya seperti itu. Karena setelah kalian terbiasa dengan metode seperti ini, kalian akan melihat tulisan itu dari bentuknya lagi, bukan dari tulisannya, ngerti maksudnya? Jadi kayak baru dilihat sekilas gitu, oh ini maksudnya watashi. Baru dilihat sekilas, oh ini maksudnya ikimas, umpamanya seperti itu. Jadi itu tips yang benar-benar membantuku banget kemarin buat ngambil tes JLPT-nya itu.